Pergi ke pasar sehabis fajar, ke pasarnya bersama Ani. Halo teman-teman pembelajar, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan aku Kak Pia di sini, dan tentunya kita akan belajar bersama lagi. Kalian masih rajin baca buku atau enggak nih? Nah, kalau Kak Pia itu baru aja selesai baca buku tentang salah satu tokoh, yaitu Pak Habibie. Kalian tahu tidak disebut apa buku seperti ini? Ya, benar. Buku ini disebut dengan buku biografi. Pada pembelajaran kali ini kita juga akan belajar tentang biografi. Nah, kira-kira apa saja ya yang dapat kita pelajari melalui biografi? Biografi adalah tulisan yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi umumnya berisi sajian sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah suksesnya. Biografi merupakan teks yang berbentuk narasi atau menceritakan dengan pola pengembangan kronologis. Karakter tokoh dalam teks biografi dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Itu tergantung dengan gaya penulisannya. Teks biografi umumnya disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, kejadian penting, dan juga reorientasi. Pertama ada orientasi. Nah, ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan, berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan juga bagaimana. Lalu selanjutnya kejadian penting. Nah, ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut waktu yang meliputi kejadian-kejadian yang dialami tokoh tersebut. Lalu yang terakhir ada reorientasi. Ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional ya, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam sebuah teks biografi. Agar lebih jelas, kalian dapat menyimak contoh analisis struktur teks biografi berikut ini. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau biografi ini bukan hanya sekedar bahan bacaan loh, tapi kalian juga dapat belajar banyak hal melalui keteladanan dan karakter unggul yang dimiliki tokoh dalam biografi. Karakter unggul tokoh dapat kalian identifikasi melalui permasalahan apa yang dia alami, serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Pola penulisan karakter unggul tokoh pada biografi juga bermacam-macam, yaitu ada yang secara langsung dan ada juga yang secara tidak langsung. Pola penyajian secara langsung yaitu karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat yang ada. Pola penyajian secara langsung dapat kalian lihat pada contoh berikut ini. Nah, pada contoh tersebut tertulis secara jelas sifat unggul dari tokoh, yaitu sosok Kartini yang haus akan ilmu pengetahuan. Sedangkan pola penyajian secara tidak langsung itu artinya penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara dari tokoh tersebut menghadapi sebuah permasalahan. Nah, penulis juga bisa menggambarkan watak dari tokoh dengan menuliskan dialog tokoh atau menghadirkan tokoh lain. Sebagai contoh nih, perhatikan kutipan berikut ini. Dari kutipan biografi tersebut dapat dikatakan bahwa tokoh itu memiliki karakter unggul pekerja keras yang digambarkan melalui cara Habibie menghadapi kehidupan yang sulit semasa kuliahnya. Nah teman-teman, sama seperti teks pada umumnya, biografi juga memiliki kebahasaan yang khas. Kebahasaan biografi yaitu kata ganti orang ketiga tunggal, kata kerja tindakan, kata deskriptif, kata kerja mental, dan kata sambung. Lalu kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Kalian pasti sering deh melihat penggunaan kata ia, dia, atau beliau dalam biografi. Nah, kata tersebut merupakan contoh dari kata ganti orang ketiga tunggal yang digunakan secara bervariasi untuk penyebutan panggilan tokoh. Selanjutnya, biografi ini juga banyak menggunakan kata kerja tindakan. Ini untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti kata belajar, membaca, berjalan, melempar, dan sebagainya.
Biografi tentunya memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Oleh karena itu, banyak juga ini menggunakan kata deskriptif antara lain jenius, rajin, ulet, dan sebagainya. Kemudian biografi juga menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh dari kata kerja ini antara lain memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, dan sebagainya. Terakhir teman-teman ada kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan biografi yang bersifat kronologis. Contoh dari kata-kata tersebut antara lain sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, pada tanggal, dan masih banyak lagi. Setelah kalian memahami secara mendalam tentang biografi, kalian juga bisa loh menceritakan kembali biografi dengan versi kalian sendiri. Bagaimana ya caranya? Nah, untuk menceritakan kembali si teks biografi, kalian dapat mengidentifikasi dulu nih pokok-pokok informasi teks biografi. Lalu setelah itu, gabungkanlah pokok-pokok informasi tersebut dengan menggunakan konjungsi yang benar dalam bentuk teks biografi singkat. Gimana? Kalian mau coba nggak untuk menulis biografi dengan versimu sendiri? Ternyata tidak terlalu sulit ya untuk belajar tentang biografi. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, yuk kerjain beberapa soal yang udah disiapkan berikut ini. Soal latihan pilihan ganda nomor 1. Potongan teks biografi di atas termasuk struktur. 2. Karakter unggul tokoh Habibie pada teks biografi di atas adalah pilihan ganda kompleks nomor 3. Pernyataan yang benar terkait pola penyajian dan struktur dari biografi di atas adalah nomor 4. Cermati pernyataan berikut dan tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, itu dia tadi soal latihan pada materi kali ini. Sekarang yuk kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke deh, seperti itu ya teman-teman. Kalian keren banget udah menyimak dan mempelajari video ini sampai akhir. Semoga pemahaman teman-teman semakin baik lagi ya. Sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.